Halo, berjumpa kembali. Enak banget ya. Oke, saya sedikit santai aja. Jadi ini video yang pertama lagi semenjak 3 atau 2 tahun yang lalu saya upload ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang tutorial Adobe. Tutorialnya itu penggunaan Adobe dasar ya dari awal. Jadi penggunaan tutorialnya ini kita menggunakan di sini Adobe Illustrator CC 2017 yang saya gunakan. Oke, sebelumnya mungkin saya buka dulu softwarenya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada, bisa kita bersama-sama membuka softwarenya dan mari belajar bersama. Oh iya, sebelumnya nama saya Marwan Setiawan ya. Untuk kedepannya mungkin akan ada beberapa tutorial yang menarik yang ya mungkin bisa juga dengan tips dan triks ya mengenai desain dan lainnya, dan bahkan ada beberapa informasi tutorial yang mungkin bisa dibutuhkan ya. Oke, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi ya jika ada video baru. Oke, sambil berjalan saya nyalakan dulu, saya buka dulu Adobe Illustrator CC 2017. Oke, sambil menunggu, jadi Adobe Illustrator ini digunakan untuk ya software dari Adobe ya, memang dikhususkan untuk membuat gambar ya, gambar ada beberapa sebenarnya. Kalau misalkan untuk Adobe itu bentuknya gambar yang berbentuknya vektor ya, bisa jadi mentahan nih. Biasanya kalau untuk Adobe Illustrator itu banyak sekali digunakan untuk membuat banner, spanduk, atau membuat logo, dan nanti juga bisa tergantung kebutuhannya, karena di sini softwarenya itu berbasis vektor ya, software vektor yang disediakan dari Adobe. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan mau buat apa. Jadi kalau misalkan teman-teman berbasisnya pixel atau bitmap, bisa menggunakan Photoshop ya yang lebih familiar daripada Adobe. Nah, namun untuk sekarang Adobe Illustrator juga sudah sangat familiar di Indonesia ya sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Indonesia itu baru beberapa tahun belakangan ya, penggunaan Adobe Illustrator ini. Oke, ini adalah tampilan awal saat kita menggunakan software Adobe Illustrator. Nah, yang saya gunakan ini adalah software Adobe Illustrator CC 2017 ya. Di sini ada, kita bisa membuat dokumen baru atau kita langsung membuka dokumen yang sudah kita pernah buat. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kita membuka dokumen baru. Ya, kita pilih di sini ada new ya atau Ctrl N, kita klik dan tunggu. Oke, di sini ada preset dokumen. Saat kita ingin membuat dokumen, nanti akan ada beberapa pilihan yang sudah disediakan. Berikut set-nya atau perangkatnya. Oke, yang pertama di sini ada mobile. Jadi di mobile ini nanti sudah tersedia beberapa ukuran layar ya yang berada di sini. Yang pertama ada dari iPhone ya, iPhone 6 atau 6s. Kemudian di sini iPhone 16, iPad Pro, dan iPad Air, dan mungkin di sini ada beberapa pilihan lainnya. Ini mobil. Berikut Android ya, Android juga di sini ada tersedia. Oke.
Nah, ini jadi tampilan kit yang sudah disiapkan gratis dari Adobe sendiri. Oke, nah kemudian di sini selanjutnya web. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan web itu nanti ada beberapa pilihan juga ukuran maksimum web yang ingin kita tampilkan atau layarnya ya. Di sini ada beberapa, ada macOS, kemudian ada mungkin dari pixelnya. Oke, kemudian selanjutnya ada print. Jadi nanti kalau untuk print ada beberapa seperti letter A4, legal, tabloid ya, A3. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan print, maka nanti akan tersedia beberapa ukuran yang ingin kita buat ya. Oke, kemudian selanjutnya ada film dan video. Kalau film dan video ya pasti ukuran pixel juga ya, hampir sama dengan mode web. Tapi nanti ukurannya ada beberapa, ada 8K, ada 4K ya, paling besarnya. Mungkin kita kalau buat 4K juga sudah besar ya. Masih perangkatnya masih sedikit yang menggunakan 4K. Oke, kemudian selanjutnya di sini nanti ada tampilannya di sini ya, saat kita memilih, contohnya kita milih print di sini. Nah, saat kita memilih A4 maka ukurannya akan tersedia di sini. Nah, di sini ini adalah ukuran yang ada ya, misalnya dari inch, milimeter, sentimeter, sesuai dengan negaranya menggunakan apa. Oke, kemudian selanjutnya orientasinya portrait atau landscape ya. Kemudian selanjutnya mungkin yang paling sering ada itu di sini ada color mode. Jadi mode yang apa yang akan nanti kita gunakan pada art yang kita buat ya di sini di software Adobe Illustrator. Jadi sebenarnya untuk di sini ada dua, ada CMYK, ada RGB. Jadi di sini sebenarnya saya sedikit kasih penjelasan singkat aja. Jadi CMYK itu mode pencampuran warna yang biasa digunakan pada printer atau media cetak ya. Kalau misalkan kita ingin membuat desain yang diperuntukkan untuk media cetak, berarti kita harus memilih mode pencampuran warna menggunakan warna CMYK. Kenapa? Biar nanti hasilnya sama atau sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Karena mode pencampuran yang dicetak itu menggunakan modenya CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Kemudian selanjutnya yaitu RGB. Jadi RGB ini mode pencampuran warna yang ditampilkan di layar ya. Jadi ada red, green, dan blue. Di sini ya RGB. Red, green, dan blue ini karena mode pencampuran warna, maka nanti semakin dicampurkan warnanya akan semakin hasilnya putih ya, karena warna cahaya. Jadi saat kita ingin tampilannya digunakan untuk tampilan layar, bisa desktop, mobile, dan atau perangkat-perangkat lainnya yang ditampilkan di layar, maka sebaiknya kita menggunakan warna RGB agar hasil yang kita buat itu sesuai juga dengan apa yang kita inginkan, jadi tidak berbeda ya hasilnya. Oke, itu untuk sedikitnya pengenalan dasar tentang muka dokumen. Sekarang kita lanjutkan pilih create untuk membuat atau membuka lembaran kerja baru. Oke, nah di sini ada tampilannya. Jadi tampilan awal saat kita menggunakan software Adobe Illustrator ya, ini sebenarnya kalau untuk tampilannya itu dari Adobe CS5, CS6, dan sampai yang CC yang sekarang 2017. Kalau misalnya untuk yang terbaru juga
CC 2021 ya, sudah ada, kalau nggak salah sudah ada sih ya. Oke, dan di sini nanti ada beberapa menu yang ada ya. Kalau menu itu biasa pastinya ada berada di atas. Jadi nanti lembar kerja ini adalah lembar kerja kita, art, yang namanya artboard. Jadi media lembar kerja yang akan kita gunakan di sini. Kemudian yang sebelah kiri adalah tools yang tersedia dan yang akan kita gunakan ya. Jadi tools sederhana ini nanti kita akan coba ya. Jadi mungkin karena ini awal atau dasar, mungkin hanya beberapa aja, dan kita langsung mencoba mempraktikkan beberapa atau membuat kasus-kasus yang sangat sederhana biar lebih simpel ya, biar lebih mudah juga. Oke. Nah, yang sekarang di sini untuk tool yang biasa sering digunakan, yang pertama adalah selection tool. Jadi selection tool ini digunakan untuk menyeleksi objek ya. Jadi digunakan untuk menyeleksi objek. Contohnya seperti ini. Jadi saya ambil dulu, jadi saya tidak ingin menyampaikan pembuatannya dulu, tapi menyampaikannya dulu apa sih gunanya. Ini contohnya yang sudah saya buat menggunakan shape tool versinya yang bentuknya rectangle. Oke, di sini dari shape tool ini ada rectangle. Nah, saat kita menggunakan selection tool, jadi fungsi dari selection tool menyeleksi objeknya. Saat kita klik objeknya, maka nanti saat klik dan geser dia akan berpindah. Ini fungsi dari selection tool. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu kita juga bisa meresize. Jadi meresize, misalkan ini mau dibikin kubus ya, bukan kubus ya tapi persegi. Jadi tinggal saya tarik aja ke sini, klik dan geser, kemudian lepas, maka nanti hasilnya persegi. Kalau misalnya ingin perseginya panjang, tinggal klik misalkan di sini, klik dan tahan, kemudian digeser mouse-nya, nanti akan menjadi persegi panjang ya, tergantung saja kita mau menggunakannya dari sisi yang mana, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kemudian di sini juga kalau misalnya kita lihat view langsung, di sini ada lingkaran kecil. Jadi lingkaran itu digunakan untuk membuat radius ya. Jadi saat kita klik, maka nanti akan membuat lengkungan pada sudutnya, ada radius. Saya klik lagi dan saya klik dan geser. Kayak gimana kalau misalnya kita ingin membuat radius satu sudut saja ya, sederhana sekali. Kalau kita klik objeknya sekali pada lingkarannya ya, ada lingkaran ini, saya ulang, klik sekali pada lingkarannya, kemudian klik dan tahan dan geser ya, hanya dari mouse saja, tergantung ukurannya, kita mau radiusnya berapa. Oke ya, misalkan setengah seperti ini. Oke, ini yang saya gunakan itu hanya menggunakan mouse saja ya. Oke, ini untuk penggunaan daripada selection tool, yaitu misalkan kalau misalkan kita mau lebih cepat penggunanya, kita juga bisa menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu menggunakan huruf V. Oke, dan kemudian selanjutnya di sini ada namanya direct selection tool. Jadi untuk penggunaan direct selection tool ini, di sini kita untuk hampir sama dengan selection tool. Jadi cuma berbedanya kita pilihannya
mau menyeleksi salah satu objek aja pada titik anchornya di sini. Kita klik titiknya ya, maka nanti titik itu saja yang move atau berpindah. Tinggal kita klik ya. Nah, kalau misalkan titiknya sekali ya, maka dia akan gesernya semua. Untuk menyeleksi objek ini tinggal kita double klik aja, double klik, klik dan geser. Di saat kita klik dan geser setelah double klik awal, maka objek anchornya akan mengikuti hanya sekali saja perintahnya ya, tinggal sekali perintah awal tadi, maka semua shape yang berhubungan di sini, maka nanti setiap anchor atau titik poin di sini maka akan mengikuti sesuai kehendak kita. Seperti itu, ini penggunaan direct selection tool. Oke, sebenarnya nanti untuk penggunaan ini kita hanya menggunakan selection tool, kemudian juga direct selection tool ya. Ini sangat sederhana, mungkin bisa lebih cepat lagi juga. Jadi kalau misalkan ini sudah bisa dilanjutkan atau di skip aja tentang penggunaan selection dan direct selection tool. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan shape ya. Gimana cara memilihnya? Di sini saya hapus dulu ya. Untuk hapusnya, kalau misalnya kita klik kanan, di sini tidak ada pilihannya. Jadi pilihannya bisa dari menu edit ya, menu edit. Coba kita cari, ada nggak? Oke, ini tidak ada pilihan delete. Jadi bisa langsung kita dari keyboard biar lebih cepat. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba memilih bagian-bagian rectangle tool ya. Cara penggunanya tinggal klik objek di sini, rectangle tool, klik dan tahan. Jadi klik dan tahan, nanti akan ada beberapa shape, bentuk shape yang akan bisa kita buat. Yang pertama ada rectangle tool. Nah, kita pilih rectangle tool, kemudian kita klik dan geser, kemudian tahan. Jadi saat kita tahan ini kita masih bisa menentukan ukuran bentuk apa yang kita inginkan. Jika sudah, tinggal dilepas. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin ukurannya pakai size saja? Tinggal kita klik aja. Di sini ada lebar dan tingginya mau berapa. Oke. Nah, ini adalah bentuk rectangle tool yang kita pilih tadi. Kemudian klik dan tahan. Di sini ada pilihan lain yaitu round rectangle tool. Ya, tinggal klik aja, klik tahan, geser. Jadi bedanya apa? Saya pilih selection tool. Jadi yang saya gunakan sekarang ini, saya hanya menggunakan mouse ya. Oke. Nah, bedanya di sini kalau misalkan untuk rectangle dengan round rectangle itu cuma di radiusnya. Oke. Kalau hal ini sudah ada lengkungan, kalau ini masih kotak. Oke, kemudian selanjutnya ada ellipse tool. Jadi tinggal kita klik dan geser. Nah, ini dalam penggunaan ellipse tool ya, kita bisa menentukan mau bentuknya elips, lingkaran, atau bentuk lainnya. Oke, ini ellipse tool. Klik dan tahan lagi, ada selanjutnya polygon. Klik tahan juga, pilih lagi selection untuk menggeser objek daripada polygon ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita pilih lagi, klik dan tahan
untuk memunculkan ini dan pilih start. Oke, klik dan tahan, lepas. Nah, ini bentuk start. Oke, nah, di sini sudah ada beberapa bentuk shape yang sudah kita bisa buat. Di sini ada rectangle, ada lingkaran, ada round, polygon, dan star. Oke, dan kemudian selanjutnya kita mencoba bagaimana cara memilih warna, ya. Jadi dalam software Adobe Illustrator ini, untuk memilih warna ada beberapa pilihan. Yang pertama, ya, contohnya warna yang ingin saya ubah itu warna dari pada kotak ini, ya. Klik dulu, kemudian yang pertama di sini ada bentuk kotak. Ya, di sini kotak ini menyediakan warna yang ada pada bagian dalam, atau misal kalau misalkan di software Adobe Illustrator ini namanya fill. Jadi fill itu bagian di dalam, ya, di sini, ya. Oke, kalau misalkan ini itu stroke atau garis, ya, garis itu tersedia pada bentuk di sini. Ini garisnya kenapa, misalkan kalau misalkan kita lihat di sini, nah, kelihatan ya, tapi ini kecil sekali garisnya. Kalau misalkan mau lihat kecil atau enggaknya garis yang ada di sini, kita bisa lihat ke bagian sini. Nah, ini garis yang tersedia pada objek shape ini. Kalau misalkan kita ingin merubahnya, tinggal kita naikkan saja garisnya, atau bahkan kita mau merubah garis bagian garis yang di dalam di sini, tinggal kita pilih mau seperti apa garis pada bidangnya, bidang shape ini. Oke, ini sudah terlihat warnanya, ada warna stroke-nya warna hitam, kemudian fill-nya warna putih. Kalau misalnya kita geser di sini, warnanya putih. Ya, gimana kalau misalnya kita mau merubah warnanya? Tinggal kita pilih objeknya, objek mana yang akan kita rubah. Kalau misalkan mau lingkaran, berarti rubah yang pilih yang, dan tinggal kita pilih lingkaran. Untuk yang contoh sekarang pakai rectangle atau kotak di sini. Pilih fill, kemudian kita pilih warna. Warnanya ada banyak, ya, di sini. Ada beberapa warna pilihan yang tersedia. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau ingin warna garis, ya tinggal klik aja. Kemudian pilih yang ada di sini, ya. Yang ada di sini tinggal kita pilih, maka nanti warnanya yang di sini menyesuaikan. Contoh warna hijau. Nah, saya geser di sini di artboardnya. Nah, ini biar kelihatan, coba saya belum memainkan yang lainnya, ya, baru mouse saja. Jadi saya naikkan stroke-nya berkelihatan. Nah, ini warna pada stroke-nya akan semakin besar. Oke, saya masih pakai satu tangan aja, menggunakan mouse-nya, handle mouse saja. Nah, ini oke, ini juga sama, tinggal kita sesuaikan mau warna apa yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Dan oke, bisa warna lainnya, ya, berbeda, ya. Saya pilih dulu. Nah, terlihat mencolok warnanya. Oke, di sini warna yang bagian atas, dan cara memilih warna yang lainnya juga bisa kita pilih dari bagian di sini, ya. Jadi bagian kiri bawah ini kita bisa pilih
Contohnya misalkan lingkaran. Jadi untuk lingkaran ini, kalau misalnya ini fill ya tinggal kita klik aja ini, double klik. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa warna yang akan kita pilih itu memiliki warna yang lebih kompleks ya. Jadi kita bisa memilih warna biru. Di sini birunya mau biru gelap ya, lebih ke gelap, atau biru seutuhnya, atau birunya keputihan, atau ke arah grey birunya. Oke, nanti juga untuk color picture ini nanti ada pilihan, atau mungkin kalau misalkan yang sudah pernah tahu ada namanya color wheel ya. Kalau pada color wheel itu nanti ada mode-mode pemilihan warna. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk color wheel itu juga nanti ada 12 warna utama ya di situ. Dan nanti juga tergantung pilihannya mau dikasih tint, tone dan lainnya nanti akan ada pembahasan khususnya. Nah, jadi sini saya pilihan warna aja biar nanti lebih mudah. Ya, gimana kalau misalkan mau warnanya misalkan warna biru, tapi mau warna yang lain juga, tinggal geser aja bagian yang ini ya, arahnya dirubah, geser mau warna apa. Oke, ini preset yang kita pilih sendiri. Atau mungkin kalau misalkan kita ingin memilih warna tapi hanya tahu kode warna, tinggal masukin saja kodenya di sini. Oke, kalau misalkan ini sudah, baru oke. Nah, jadi seperti itu ini untuk pemilihan warna. Nah, karena pemilihan warna sudah, pembuatan save sudah, maka kita mencoba menggunakan dua tangan kita ya, yang tangan kiri dan tangan kanan. Yang tangan kanan kita digunakan untuk memegang mouse, dan tangan kiri kita kita gunakan pada media keyboard. Jadi di sini saya sedikit kasih shortcut sederhana yang sering digunakan. Oke, yang pertama zoom in dan zoom out. Jadi penggunanya untuk zoom in dan zoom out ini tinggal kita tahan ya, tahan Alt, kemudian scroll mouse-nya seperti ini. Ya, tinggal tarik atau dorong mouse-nya sambil menahan keyboard yang ada di tahan keyboard sambil menahan Alt yang ada pada keyboardnya. Oke, ini penggunanya. Oke, kemudian juga kalau misalnya kita ingin move atau menggeser, bisa pakai tahan spasi, klik dan geser. Ini digunakan untuk menggeser media artboardnya. Oke, nah kemudian kita juga tadi saat menggunakan di sini ada namanya selection tool. Di situ kita menggunakan huruf V ya, memilih huruf V kalau misalnya dari keyboard. Fungsinya juga bisa kita merubah size pada semua bidang ini. Caranya apa? Tinggal kita klik di luar ya, klik dan tarik di blocking ya, semuanya kita blok, kemudian selanjutnya kita kecilkan di sini. Nah, saat kita mengecilkan ini kita bisa menentukan ukurannya lagi, kita bisa bebas ya di sini. Tapi kalau misalkan hasilnya ingin sama saat kita kecilkan, tahan shift ya, shift pada keyboard, tahan, klik di bagian selectionnya, klik dan geser. Nah, maka nanti tidak akan bergerak. Tapi kalau misalnya kita lepas untuk tombol shift ya, maka dia akan merisa sesuai yang kita butuhkan. Oke,
Kalau misalkan kita tahan shift, dia warnanya akan warna yang nggak ngaruh ya. Ini hanya ukuran size-nya. Jadi size-nya itu proporsional. Proporsional itu sama dengan yang sebelumnya gitu. Oke, ini kita blok, kita geser di sini, kemudian kita zoom dengan Alt dan scroll mouse-nya. Kalau misalkan masih bisa ada medianya, tinggal kita kecil seperti yang tadi ya. Oke, nah ini tetap tidak menjadi satu grup ya, karena hanya blocking media saja tadi. Jadi objek-objek ini masih terpilih satu dengan satunya. Oke, ini baru saja memilih aja ya penggunaan saja, belum menambahkan tool lainnya atau memotong objek. Jadi di sini selection sudah, kemudian juga cara mengambilnya juga sudah, cara menggeser sudah. Oke, kemudian selanjutnya kita menggunakan Pathfinder. Jadi apa sih Pathfinder itu? Jadi fungsinya Pathfinder itu nanti kita bisa menggabungkan objek yang satu dengan bentuk shape yang lainnya ya. Yang pertama misalkan di sini, ini kan ada dua objek yang berbeda. Tapi gimana kalau misalkan dari dua objek berbeda ini jadikan objek yang sama? Jadi disatukan, dipisah, atau mungkin menjadi bagiannya yang terpotong seperti itu ya. Kita coba gunakan ya. Yang pertama kita ambil bentuk lingkaran. Ini saya clearkan aja ya, saya geser, saya keluarkan artboard, di luar artboard. Oke, ini medianya. Oke, pilih objeknya. Kita juga bisa mengcopy objek atau bentuk shape yang kita pilih ini. Caranya tahan Alt, klik objeknya, tarik, kemudian lepas mouse-nya, lepas Alt-nya. Sudah, ini menjadi dua. Langsung ya untuk copy-nya, jadi pakai shortcut biar lebih mudah. Oke, jadi penggunaan Pathfinder ya. Jadi untuk penggunaan Pathfinder itu untuk memunculkannya bisa dari sini, pilih window, pilih menu window, kemudian pilih Pathfinder di sini ya paling bawah. Gimana kalau misalkan bingung juga, teman-teman juga bisa pakai shortcut menggunakan Shift Ctrl F9. Klik saja Shift Ctrl F9, maka nanti muncul, biasanya akan ada di bagian sini, bagian kanan. Oke, ini juga bisa kita tarik, kita ambil saja, kita taruh posisi di sini biar lebih jelas. Jadi di dalam Pathfinder ini nanti ada beberapa tools ini, tapi ya dari beberapa tools ini kita bisa menggunakannya 3 saja. Jadi biar nanti nggak membingungkan ya. Jadi 3 ini biasanya yang sering digunakan ya. Contoh yang pertama ada Unite. Jadi kalau misalkan untuk Unite itu akan menyatukan, lihat gambarnya di sini. Jadi kita cara melihatnya bisa langsung lihat di gambar. Oke, caranya gini, cara penggunaannya. Ini step pertama, step yang kedua, bentuk lingkaran yang kedua. Nah, ini sudah bisa menyatu ya. Kalau misalkan warna nih, warna stroke garisnya kita hilangkan. Caranya gimana? Pilih saja dua-duanya atau salah satunya. Yang stroke ini
klik aja, kemudian kita pilih kosongkan channel. Maka saat kita pilih mengkosongkan, maka seolah-olah gambar ini menjadi satu, tapi pada dasarnya belum, ini masih terpisah. Jadi gimana kalau misalnya kita untuk menyatukannya dari dua bentuk ini, kita bisa menggunakan objek yang ada pada Pathfinder, yaitu untuk unite. Caranya yang kita blow dua-duanya, kemudian pilih unite. Saat kita pilih unite itu objeknya akan menjadi satu, benar-benar menjadi satu. Jadi saat kita rubah sini pilih warna, maka nanti otomatis, dan kita geser di bagian sini, bagian kanan atau kiri, maka nanti akan satu. Nah, ini adalah unit itu menjadi satu. Sebenarnya kalau untuk menjadikan satu, digeser atau digeser ya sana kemari, itu juga bisa menggunakan grup, grouping ya. Kalau misalkan kita cek nih ya, nah ini juga kalau misalkan kita gagal atau ingin membatalkan, kita bisa mengulang. Mengulangnya bisa dengan menggunakan Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, dia akan mengikuti apa yang sebelum terakhir yang kita gunakan. Ctrl Z aja. Nah, ini sudah terpisah lagi seperti awal. Oke, biar kelihatan ya, ada model lain yang bisa digunakan yang hampir kelihatan seperti unite. Saya copy dulu, dua-duanya seleksi Alt, klik tahan dan geser. Oke. Nah, yang ini dan yang ini. Yang ini saya blok, kemudian pilih unite jadi satu. Saat kita klik ini geser, dia akan berpindah. Dan kemudian yang ini saya group. Tentunya saya pilih, klik kanan group. Jadi dia juga sama. Geser kanan dan geser kiri. Bahkan saat saya klik, double klik, kemudian geser, lepas lagi, klik aja di bagian luar. Di sini ya, balikkan lagi. Dia jadi otomatis. Jadi kita menentukannya bebas ya. Jadi penggunaannya itu di sini tools yang disediakan ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhannya ya, seperti ini grouping. Kemudian yang ini Pathfinder, apakah ada perbedaan? Kalau kita lihat langsung tidak ada kan ya, hasilnya sama. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini ada tools yang digunakan. Nah, mungkin nanti ada beberapa kendalanya saat menggunakan mode-mode ini, mode yang berbeda ini. Contoh, saya rubah warna, yang ini saya kasih garis. Garisnya warna pink lagi ya. Biar nggak bosan ganti warna merah. Warna merah saya sedikit tebalkan garisnya. Oke. Nah, ini ada saya kasih garis. Yang ini juga sama. Saya kasih garis warna merah. Tebalkan. Ini tinggal scroll aja ya. Scroll, klik dulu, scroll. Nanti akan menekan. Nah, perbedaannya ini saat ada eksekusi atau ada kasus lain. Jadi saat ada kasus lain ya, di sini misalnya dikasih garis, maka nanti dia akan hasilnya akan berbeda ya. Nah, kalau misalkan untuk ketebalan ini mah ya tergantung daripada struk garis ketebalannya. Maksud saya ini saya samakan dulu ya.
ini 3 juga. Oke, udah sama. Nah, maksud saya perbedaannya itu ada pada bagian ini. Oke, kalau misalkan di sini tidak ada langsung ya menyambung, kalau ini masih seperti ini terpotong. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, ini kasus lainnya biar nanti juga secara mendalam kita sama-sama belajar di sini. Oke, yang pertama unite dan kemudian yang kedua ada namanya minus front ya. Di sini untuk minus front itu nanti kita akan memotong objek. Jadi objek depan itu sebagai media pemotong. Oke, kasih contoh ya. Karena ini sudah, kemudian saya pilih yang yang rectangle ya, yang awalnya harusnya tadi, nggak apa-apa lah. Oke, karena ini contoh apa aja sebagai medianya sama. Untuk garisnya saya lanjutkan. Ya, ini bentuk kotaknya. Kemudian saya copy ALT seperti yang tadi. ALT tahan, klik dan geser. Kemudian lepas. Ini sudah menjadi 2. Oke. Nah, di sini ada 2 objek. Jadi penggunaannya apa? Ini sekarang minus font. Oke, warnanya saya ganti. Kelihatan. Minus font itu apa sih? Ya. Jadi ada namanya bagian depan dan bagian belakang. Di sini ya. Nah, ini posisinya yang kuning ini berada di depan daripada warna pink ya, atau kotak warna pink. Jadi bentuk shape ini saat saya gunakan ya, untuk memotong objek ini, misalkan objek yang pink saya buat panjang. Saat saya buat seperti ini, kemudian saya pilih dua-duanya objek, kemudian selanjutnya saya pilih minus font, saya klik, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi kotak yang tadi warna kuning itu yang berada di depannya akan memotong bagian yang di belakang. Gimana kalau kasusnya lain? Kasusnya seperti ini. Saya undo, Ctrl Z. Oke. Kasusnya adalah bagaimana kalau misalkan warna yang kuning ini ingin dipotong bagian sini ya. Bagian sininya yang ingin dipotong. Berarti posisinya harus kita rubah. Yang kuning ini harus ada di bagian belakang ini. Atau bagian yang ini ada yang berada di depan. Caranya sederhana saja, tinggal kita klik kanan ya pada objek ini, klik kanan, arrange ya, kemudian bring to front. Jadi kita ingin memindahkan bentuk shape ini ke bagian paling depan. Jadi hasilnya paling depan itu, jadi objek ini atau media output ini, kalau misal kita lihat nanti ada yang namanya layer per layer. Jadi kalau misalnya biasa menggunakan Adobe Photoshop, maka sudah terbiasa namanya layer. Nah, di sini layer itu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa lapisan tuh. Nah, ini layer lapisannya. Nanti akan lebih detail ya pembahasan tentang layer. Oke, ini saya lanjutkan kembali. Caranya tinggal klik objeknya, klik kanan, arrange to front. Jadi itu
yang penting ke depan. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya aja. Oke, setelah itu saya pilih dua-duanya, saya blok dua-duanya, kemudian pilih manage front. Nah, saat pilih manage front, maka nanti hasilnya terpotong seperti ini. Oke ya, ini jadi dari manage front. Kemudian selanjutnya yaitu yang sering digunakan adalah divide, ya. Contoh lainnya saya ambil tiga-tiganya aja ya, karena nanti untuk tutorial kali ini, ya pembahasan kali ini saya akan lebih ke yang tadi ya, bagaimana membuka dokumen, kemudian penggunaan tools awal-awal untuk menggunakan software Adobe Shuttle ini ya secara mendalam biar kita sama-sama memahaminya. Dari yang tadi, gimana cara menggunakan shape tool atau membuat shape tool, kemudian memilih warna, kemudian juga kalau misalnya lebih mendalam lagi nanti di warna sendiri ada namanya color wheel ya. Color wheel juga memiliki ya, jadi color wheel itu sebuah tiru pencampuran warna ya yang sudah ada sejak dulu ya, yang biasa yang ditemukan itu yang pertama kali oleh seorang fisikawan ya, ilmuwan fisikawan kalau nggak salah namanya Albert Einstein, pada warna ya, jadi pencampuran warna. Disitulah awal mulanya pencampuran warna. Yang sekarang ini kita didapatkan banyak sekali warna-warna yang lebih bahkan lebih menarik lagi. Oke, sampai itu aja dulu, nanti ada pembahasan lainnya. Oke, nah ini sekarang balik lagi ke divide ya. Nah, di sini divide. Oke. Nah, di sini ada tiga buah ya, ada tiga buah bangun untuk shape yang akan saya gunakan. Nah, di sini kalau misalnya kita bahas layer tadi, di sini ada tiga ya, layer. Yang bagian paling atas ini, bagian tengah ada warna biru, belakang warna hijau ya. Oke. Nah, penggunaan divide tool ini kita blok, kemudian selanjutnya pilih divide. Jadi saat kita memilih divide ini, kemudian klik kanan, udah memilih divide ya, maka nanti objek-objeknya ini akan saling terpotong. Jadi setiap persinggungan maka akan terpotong. Nah, biar detail ya, kita coba rubah warnanya. Nah, ketahuan ya. Tapi kalau belum dirubah juga ada beberapa yang sudah terlihat ya. Seperti ini. Saya klik kanan, pilih objek, klik kanan, ungroup, klik keluar objek, dan di sini saya pilih warna satu-satu dari sini aja. Yang ini saya rubah, udah ini saya rubah warna kuningnya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa setiap persinggungan di sini sudah terpotong. Buktinya apa? Di saat saya klik kemudian geser objek ini, dia akan terpotong per partnya seperti ini. Jadi ini akan terpotong per partnya. Fungsinya untuk apa? Ya pasti nanti semuanya akan ada fungsinya sesuai dengan kebutuhannya dan apa yang nanti akan kita buat dalam project yang kita inginkan atau yang kita garap. Oke, sekian dulu untuk tutorial dasar yang pertama ini yang kita bahas secara mendalam. Jadi apabila teman-teman menyukai video kali ini, diharapkan subscribe, kemudian juga jangan lupa like-nya, komen di bawah,
Kira-kira membahasnya apa lagi ya? Jadi kalau misalnya teman-teman suka juga bisa share videonya ini, bisa bila bermanfaat ke teman-teman lainnya ya. Oke, terima kasih. Selamat dan semoga sukses selalu.